Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, semoga berbahagia, sehat-sehat selalu kalian ya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema 2, selalu berhemat energi. Itu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik. Ya, pokok bahasan kita. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam. Itu. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang pentingnya menghemat energi listrik. Ini sangat penting ya di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Kita dapat menikmati dalam waktu yang lama jika kita ingin menghemat listrik. Selanjutnya adalah yang kedua di sini, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil, entah itu di perkotaan, di pedesaan, semuanya merasakan, seluruh masyarakat di Indonesia, di lingkungan kalian akan merasakan semuanya dengan adil. Dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Generasi-generasi yang akan datang, ketika sekarang generasinya sudah habis, otomatis akan ada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu akan merasakan, yaitu tentang energi listrik. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, udara bersih tetap terjaga ya. Udara bersih di mana-mana ini akan terjaga kalau kita hemat listrik, karena bahan bakar listrik akan berpengaruh ke bahan bakar ya, sehingga kalau listriknya tidak terlalu banyak, maka udara di lingkungan kita ini akan bersih. Selanjutnya yang kelima, kelestarian alam tetap terjaga. Maka di alam-alam, pohon-pohon di mana-mana itu akan terjaga, karena kita listrik kalau terlalu banyak, maka bahan bakar yang digunakan kan juga banyak, sehingga akan mempengaruhi tentang alam. Selanjutnya adalah ini yang sering ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biaya tagihan listrik menjadi lebih ringan. Kalau kita hemat listrik ya, maka biaya tagihan orang tua kalian itu, kalian sudah membantu perekonomian keluarga. Andaikan kita main HP, ya lebih baik HP-nya jangan sambil mengecas, terus jangan terlalu sering-sering menggunakan game, yang agar HP-nya tidak cepat drop gitu. Selanjutnya yang tadi adalah pentingnya listrik. Sekarang materi yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam macam-macam ya. Yang pertama di sini adalah pertanian. Pertanian dibagi lagi. Di sini kita akan membahas tentang pertanian sawah. Nah, ini pertanian sawah. Kalau ini adalah gubuk di sawah ya, kita bisa menikmati ya, udaranya di sana sangat sejuk ya, sangat dingin, apalagi dengan angin yang sepoi-sepoi, kita makan di sana, wow, nikmat rasanya. Ini merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan pada lahan basah ya, lahan basah. Di sini kan lahannya kan basah nih ya. Ini lahannya basah, membutuhkan air. Cocoknya adalah ditanami padi. Selain pertanian sawah, di sawah ada juga pertanian tegal. Pertanian tegal. Tegal itu yang mana? Inilah Tegal itu. Tegal itu adalah kegiatan pertanian pada lahan kering. Kalau tadi sawah itu lahan basah. Kalau Tegal itu adalah lahannya kering, tidak terlalu banyak membutuhkan air. Hasil pertaniannya itu adalah macam-macam, ada tebu, jagung, nanas, ya ubi, singkong, itu banyak sekali yang tanaman yang tidak membutuhkan banyak
air. Selanjutnya sawah sudah, Tegal sudah, yaitu pertanian ladang. Nah, ini ladang ya. Ladang biasanya ini ada di daerah pegunungan ya. Ladang itu adalah membuka area hutan kemudian ditanami tanaman. Nah, hutan-hutan itu ditebangi semuanya, ada pohon ditebangi semuanya. Setelah itu, setelah ditebangi, maka ditanami yaitu tanaman. Contohnya ini adalah kubis ini ya. Hasilnya adalah gandum, sayur-sayuran, wortel, itu ya bisa ya. Selanjutnya adalah perkebunan. Tadi ada pertanian, sekarang perkebunan. Nah, macam-macam ya, ini kebun. Ini ada teh, ini ada cengkeh. Tuh. Perkebunan dataran tinggi. Ini teh, ini ya teh, cengkeh, buah-buahan, sayur-sayuran, ya macam-macam sekali. Perkebunan ini adalah di dataran tinggi, yang ini adalah di dataran rendah. Ini dataran rendah, yaitu contohnya kelapa sawit. Perkebunan. Setelah perkebunan adalah perikanan. Perikanan ini dibagi. Yang pertama adalah perikanan laut. Nah, ini perikanan laut. Ini Pak, nelayan mencari ikan ya, dengan cara mancing, mencari ikannya, berangkat ke tengah laut. Di sini ikannya dijadikan satu, terus dikumpulkan semuanya, para nelayan ini dikumpulkan menjadi satu ini namanya TPI, tempat pelelangan ikan. Perikanan laut dilakukan oleh penduduk pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai itu mata pencariannya itu kebanyakan adalah Pak nelayan. Untuk menangkap ikan di laut yang dihasilkan ini adalah ikan kerapu, ikan tongkol, ikan cumi-cumi, ikan tuna dan lain-lain sebagainya ya. Tuh. Selanjutnya, selain perikanan laut, ada juga perikanan darat. Nah, usaha memelihara dan menangkap ikan di darat dilakukan, contohnya di sungai, di empang, di danau, di rawa, di kolam, di tambak. Ini biasanya kalian pernah menjumpai ya. Ini ikannya banyak sekali. Ini sedang ngasih makanan. Ini juga gitu ya. Terus di sini ada di daerah Lumajang ini ya, ada di daerah Lumajang, yaitu tepatnya ada di Ranu Lakah. Ya, yang pernah ke sana pastinya akan mengetahuinya. Kalau belum pernah bisa berjalan-jalan ke sana. Yang dihasilkan yaitu lele, ikannya ikan mujair, ikan emas, ikan bandeng, ikan udang, koi, macam-macam sekali ya, banyak sekali. Selanjutnya adalah tadi perikanan laut sudah, perikanan darat sudah. Sekarang kita masuk ke peternakan. Nah, ini peternakan ya. Nah, ini peternakannya macam-macam, ada sapi, ada ayam, ada sapi yang menghasilkan susu, kambing juga menghasilkan susu, ini bebek ya. Usaha pemeliharaan dan mengembangbiakkan hewan untuk dikonsumsi atau dijual ya, dikonsumsi sendiri atau dijual. Seperti di situ ada sapi, itu kan dikonsumsi, dijual ya, sebagian mungkin dikonsumsi. Ayam juga gitu, ini ayam bisa dikonsumsi sendiri, bisa dijual. Kalau sebanyak ini ya tidak mungkin lah kita makan ya, pastinya dijual. Nah, lanjut peternakan. Setelah peternakan adalah hewan ternak. Hewan ternak itu dibagi menjadi tiga ya. Hewan ternak itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah hewan ternak besar ya, berskala besar atau ukurannya besar.
yaitu contohnya ya itu yang ada giginya keluar ya, yaitu di sini adalah sapi, kuda, ini ada tanduknya yaitu kerbau. Hewan ternak besar. Selanjutnya adalah yang kedua adalah hewan ternak kecil. Tadi besar, sekarang kecil aja, yaitu kambing. Nah, ini kambing, ini kelinci ya, yang lagi cantiknya kelincinya yang disukai anak perempuan. Yang ketiga, tadi besar, kecil, hewan ternak unggas. Nah, yang ketiga adalah hewan ternak unggas. Nah, ini hewan ternak unggasnya. Ada ayam, ada itik, ada angsa ini ya. Itu adalah hewan-hewan ternak. Terima kasih. Itulah tadi pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Selamat beristirahat, belajar. Semoga kita selalu diberi rezeki. Salam ke orang tua. Semoga orang tuanya selalu sehat. Kalian juga gitu harus membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.